Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi dosen PA-nya. Karena kalau ini kalian kartu rencana kalian atau KRS itu tidak tervalidasi, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba Talita kalau KRS tidak tervalidasi oleh PA? Apa yang terjadi? Jika KRS kamu tidak divalidasi oleh dosen PA. Izin menjawab, Pak. Ya. Nama saya nggak tercantum Akan di terpental ke kelas lain, Pak. file dosen, Pak. Bukan akan terpental kelas lain. Jika KRS kalian tidak divalidasi, kalian tidak akan keluar, tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Nilai tidak akan bisa diinput pada akhir perkuliahan. Gitu loh. Jadi penting melihat statusnya. Jangan sampai KRS kalian tidak divalidasi oleh dosen. Ya. Karena kan dosen memiliki sekitar 35 sampai 50 dosen PA, anak PA, mahasiswa PA-nya. Jadi kalian yang harus aktif. Oke. Nah, kalau masalah terpental itu bukan masalah dosen PA-nya. Bukan ini. Kalau yang terpental itu sebenarnya bukan terpental sih sebenarnya. Terpental ini karena saya sesuai dengan permintaan bagian-bagian untuk membagi kalian secara merata. Ya, karena kalian kan memiliki dosen-dosen favorit tuh. Ya kan? Saya yakin ada enaknya dengan dosen ini aja lah, gampang nilainya atau enggak. Jarang mahasiswa yang saya pilih dosen B ini aja lah, karena memang serius ngasih nilainya itu jarang. Mahasiswa yang paling senang sama dosen itu dosen yang mudah. Mudah dalam arti ya nilainya gampang, begitu. Pertanyaannya nggak sulit kan gitu ya, naturalnya seperti itu. Saya tahulah itu. Nah, jadi kalian mengundurkan diri di dosen di kelas tertentu, kemudian pindah ke yang lain. Seperti itu, seperti teri lah, berbondong-bondong gitu kan. Nah, sehingga apa yang harus saya lakukan, saya akan memotong kelas-kelas tertentu yang tidak imbang. Karena satu dosen itu dia mengampu 40 sampai 45 mahasiswa. Nah, jika ada yang lebih dari segitu akan terpotong. Ya sampai potongnya sampai kadang 40 per dosen kadang-kadang atau 35 per dosen gitu ya. Jadi harus diperhatikan setelah tanggal 4 Anda harus cek, bahkan ya reguler lah, setiap kali Anda pertemuan Anda harus cek Anda masuk kelas siapa gitu. Ya. Untuk supaya kalian enggak belajarnya di kelas A, nilainya di kelas B gitu loh. Kalian ada yang seperti itu, nanti tidak bisa lagi ditolerir seperti itu. Ya, karena ada dosen yang nggak mau ngasih nilainya karena nggak belajar sama dia gitu. Ini mau jadi perhatian kita. Paham nggak, Torik Sahraja? Paham, Pak. Ya, jadi mau jadi perhatian kita semuanya agar kelasnya berjalan kondusif. Kalau menurut saya dengan siapapun dosennya itu sama aja, gitu ya. Kalau dosen akan menilai apakah dia mengerjakan tugas atau enggak. Kalau mengerjakan tugas, walaupun tugas itu enggak sempurna amat, pasti dinilai sama dosen. Itu yang pengalaman saya. Kalau kalian tugasnya terlambat, udah gitu ngerjainnya copy paste, sama tempel aja, nggak serius ngerjainnya, itu ketahuan dosen bisa. Saya bisa menilai dalam waktu kurang dari 5 detik pekerjaan ini, bagaimana mengerjakannya, saya bisa melakukan hal itu. Jadi dosen tuh sudah pengalaman ya, apalagi yang sudah puluhan tahun, saya sudah 20 tahun ngajar dan 30 tahun ngajar, sudah pengalaman bisa melihat, bisa meraba ini nih apa namanya tugas ini dikerjakannya seperti apa, gitu ya. Jadi pesan saya termasuk kalau saya ngasih tugas juga untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, yang benar-benar bukan masalah benar atau salah ya kerjaan itu ya, karena kan kalian masih belajar ya, bukan
bukan masalah benar salah, tapi bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana kesungguhan Anda untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, gitu ya. Nah, karena ada mahasiswa yang khawatir tugasnya salah dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau apa namanya masalah itu menurut saya bukan menjadi penilaian yang mutlak. Dosen itu akan menilai kesungguhan Anda dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, kesungguhan ini maksudnya apa? Ya bisa dilihat kalau misalnya tolong cari definisi hukum internasional gitu misalnya. Contohnya sederhana aja ya. Biasakan ada yang begitu. Ada hanya ngasih 2-3 definisi gitu ya. Ngasih udah gitu nggak jelas gimana ngerjainnya. Halo, kedengaran suara saya? Izin Pak, terputus-putus Pak. Terputus-putus ya? Agak putus-putus Pak. Oke. Sekarang gimana? Udah, Pak. Sudah Ya. Pak. Udah Pak, udah Oke. kedengeran Pak. Nge-rap ya? Ya. Jadi saya hanya menekankan kepada mahasiswa semuanya terkait dengan perpindahan kelas tersebut memang dilakukan dan perlu kita waspada atau kita cek bahwasanya benar-benar kita ada di kelas yang kita tuju gitu ya, karena akan memang ada perpindahan. Baiklah, kembali ke materi pada hari ini. Pada hari ini nih materi kita tentang apa? Ada yang tahu nggak materi kita tentang apa? Ayu Duyanti. Sejarah HI. Sejarah HI. Ayu Duyanti, kamu ngelihat nggak fiklah saya? Tentang apa materi hari ini? Sejarah HI, Pak. Sejarah HI. Di kelas fiklah saya sudah ada materi apa sejarah HI? Saya tanya ke Nurul Azizah. Iya, Pak. Di kelas saya sudah ada apa materi tentang sejarah HI di fiklas? Ada di bawahnya kali ya, Pak ya, pengertian hak asasi dan istilah hukum internasional. Nah, oke, berarti belum ada ya di dalam fiklasnya ya. Nah, saya akan memberikan materi pada hari ini ininya fiklasnya sedang down. Pada pagi hari ini saya mau memberikan materi, saya baru dapat buku menarik. Mana bukunya tadi? Oh, bentar. Ya, pada pagi hari ini saya mau memberikan satu buku yang saya mau mereferensikan satu buku yang cukup menarik tentang sejarah hukum internasional. Ini bukunya karangan Profesor Atip Latiful Hayat. Kenal ya dengan Profesor Atip nggak? Ada yang kenal nggak? Pernah dengar namanya? Profesor Atip? Indra Kusuma, tahu nggak Profesor Atip? Pak. Kamu punya buku referensi apa? Hukum internasional? Udah punya semua, Pak. Cuman kemarin waktu pulang ke Kota Agung ketinggalan di jok motor teman di bawah. Udah punya buku semuanya. Buku apa salah satunya? Ada buku hukum Islam, buku hukum internasional, buku delik tentu. Nah, saya nanyanya buku hukum internasional. Sebentar, Pak, saya baca di galeri kemarin ada. Ya, buku hukum internasional yang kalian miliki, buku apa? Ada di sini di tangan kalian, ada yang megang nggak selain siapa tadi yang bicara tadi? Buku ini, Pak. Apa? Punya Abdul Muthalib Tahar. Abdul Hukum Muttalib Tahar. internasional dan perkembangannya. Hukum internasional dan perkembangannya. Ada lagi yang selain buku Pak Abdul Muttalib Tahar?
Izin Pak, saya Ya. masih mesen sih bukunya belum saya pegang. Itu pengarangnya Dr. Septriani. Sefriani, Iya, Profesor Sefriani. Bukunya kemarin dapetnya buku yang Prof. Heriandi, Pak. Memang buku Prof. Heriani ngeluarin buku hukum internasional. Nggak tahu soalnya kemarin itu sempat minjem sama Kating, dapetnya buku Prof. Heriandi, tulisan di cover bukunya itu. Kayaknya Prof. Heriani nggak ngeluarin buku internasional ya. Judulnya apa memangnya? Sebentar, Pak. Ya, sambil nunggu. Ada yang lain yang punya buku lain? Ada Pak, tapi tidak spesifik ke dasar-dasar hukum internasional, tapi Human Rights and Political Wrong milik Sir Noel Malcolm. Human Rights and Political Wrongs. Oke, itu masalah HAM dan ilmu politik ya. Maaf Pak, itu tadi bukunya Pak Abdul Muthalib, editornya yang Prof. Heriandi. Ya, editornya ya. Karena Prof. Heriandi kayaknya belum pernah ngeluarin buku hukum internasional deh. Kalau hukum laut lagi saya kerjain juga. Oke, Pak Abdul Muthalib, ada lain selain tadi Sefriani, Pak Abdul Muthalib, buku yang lain ada nggak yang punya bukunya? Coba. Masa kalian nggak punya bukunya? Beli buku lah. Minimal buku Pak Abdul Muthalib kan Saya, Pak. meriah. Ya, siapa? Mairudi. Siapa? Nggak kedengar. Mairudi. Rodi, apa judulnya itu? Yulius nanti di screenshot Hukum ya, Rudi Julius. internasional, Pak. Hukum internasional. Absensi segala macam di screenshot ya di Zoom ya, Yulius ya. Oh iya Pak. Itulah gunanya operator. Salah satunya. Ya, banyak ya buku hukum internasional. Ada Burmauna juga ya. Ada yang punya buku Burmauna nggak di sini? Almarhum Burmauna. Saya dulu pernah ketemu beliau. Seorang diplomat yang pernah jadi dubes. Lumayan bukunya bagus. Bukunya tebal. Bukunya tebal, setebal sekitar ada 450 halaman bukunya itu. Karena dalam buku situ ada hukum internasionalnya, hukum internasional dibahas, ada perjanjian, ada diplomatik, ada laut dibahas juga. Pokoknya bukunya dia tebal dan termasuk yang best seller juga di kalangan para pengajar ya. Gitu ya. Nah, di dalam buku-buku tersebut Anda bisa bebas mengambil siapa saja referensinya. Saya hanya mengarahkan beberapa buku. Zaman sekarang kan biasanya malas baca nih kalian ini nih. Itu yang menjadi kendalanya nih. Nah, semoga aja nggak pada malas baca ya. Kemudian saya share juga di sini get link. Oke. Kepada kalian di grup chat ini. Anyone with the link. Tentang sejarah hukum internasional ya. Ini bukunya menarik sih. Atau disusunnya ketika ada pandemi katanya. Tahun 2020. Kalian kan pada zaman pandemi kan kalian semua ini memang ini ya. Apa namanya? Generasi pandemi ya. 2020 kalian kan belum pernah tatap muka kan dengan dosen-dosen secara langsung kan? Belum, Pak. Kasihan dia nggak bisa melihat dosen secara langsung ya. Nah, itu di Google Drive saya sudah saya sharing. Nanti saya akan tempel akan upload juga di Fikla saya terkait dengan sejarah hukum internasional. Dan pada perkuliahan hari ini saya ngambil dari buku ini ya, satu buku ini. Karena buku ini cukup menarik. Saya ini kan kalian bisa lihat di HP kalian sambil saya akan cek kalau sudah bisa dilihat di HP-nya, nanti saya suruh baca kalian satu-satu halaman-halamannya. Nah,
Karena mahasiswa juga harus belajar membaca, gimana cara membaca yang baik dan benar. Kita semua harus masih tetap belajar ya, jadi kita tetap belajar kok. Oke, kalau terputus masih ngomong ya. Kalau terputus sudah gitu suara saya kayak nge-rap gitu. Silakan Anda raise hand atau kasih tanda ini boleh misalnya biar saya tahu. Nangis saya kedengeran apa-apa gitu ya. Oke, stopnya gimana caranya stop ini? Nah, udah stop sendiri ternyata. Saya mau membahas mengenai sejarah hukum internasional. Ya, PPT yang saya sudah siapkan di sini adalah ringkasan dari apa yang saya bagikan tadi. PPT-nya dia nggak banyak animasi ya. Yang penting kalian melihat kepada pemaparan yang akan saya sampaikan. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari sejarah terlebih dahulu? Sebelum saya membahas mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Ada nggak yang bisa ini? Coba, sama saya nggak usah malu-malu ya. Ngomong. Izin, Pak. Ya, Izin apa menjawab, Yulius? Pak. Yulius dulu. Menurut saya, mengapa kita harus memahami sejarah terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana proses terbentuknya dalam hal ini hukum internasional. Karena dalam terbentuknya hukum internasional itu pasti ada dasar-dasarnya atau ada alasan-alasannya mengapa hukum internasional itu dapat diciptakan gitu, atau dibuat. Ya. Agar kita lebih memahami apa sih menjadi yang dasar hukum internasional itu tercipta. Ya, nah, ya. Nanti kalau ada yang mau komen di chat grup, silakan ya, boleh juga. Saya akan lihat. Saya senang mahasiswa yang aktif nih, yang kalian kan jarinya sekarang sudah mahir kan, mau ngetik dengan cepat, lebih mudah mengetik. Boleh juga komentar di situ. Ya, apa yang disampaikan oleh Yulius ada benarnya. Talita kayaknya tadi mau menyampaikan pendapat juga. Silakan Talita. Ya, Pak. Kenapa? Menambahkan dari Julius, mempelajari sejarah juga ketika kita udah tahu sejarahnya, jadi kita lebih tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya agar lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Agar lebih baik lagi ya, hal-hal yang perlu diperbaiki agar lebih baik lagi. Oke, ya sejarah. Khususnya sejarah hukum. Nah, kan tadi mengetahui untuk perbaikan ke depannya. Nah, khususnya sejarah hukum nih. Sejarah. Apa sih bedanya sejarah dengan cerita? Izin menjawab, Pak. Nah, ada yang jawab nih, Erviana nih agar memahami, saya tanggapi dulu komentarnya ya. Ini kayak penyiar radio saya. Agar Erviana mengatakan agar kita bisa memahami hukum internasional secara komprehensif. Nah, ini juga bagus juga pendapatnya nih. Memahami hukum secara komprehensif. Nah, komprehensif itu maksudnya secara keseluruhan ya. Kita mempelajari sejarah hukum internasional atau mempelajari sejarah hukum ya pada umumnya, agar kita mengetahui bagaimana alur dan proses dan juga perkembangan pada sejarah internasional sampai saat ini. Ya, artinya kalian sudah tahu lah sejarah ya. Apa bedanya sejarah dengan cerita? Izin menjawab, Pak. Ya, apa cerita? Kalau sejarah itu sudah pasti nyata, Pak, dan memang pernah terjadi di masa lalu. Tapi kalau cerita itu bisa nyata, bisa saja hanya karangan fiktif belaka. Seperti itu, Pak. Izin menjawab, Pak. Cerita yang sudah terjadi masa lalu. Cerita cinta juga, cerita sejarah cinta nggak ada ya, sejarah cinta ya? Ya, ada yang cerita ya. Kenapa? Apa? Coba Muhammad Khairil. Izin menjawab, Pak. Sejarah sama cerita itu bedanya ada di faktor pendukung, Pak. Kalau sejarah itu punya tiga faktor pendukung, ada mentifak, sosiofak, sama artifak. Faktor itu yang membuktikan kebenaran dari sejarah, Pak. Kalau cerita itu berupa folklore ya. Biasanya disebut lore. Nah, itu biasa berupa sebuah dongeng atau mitos. Kadang-kadang juga ada fakta yang mendukung, cuman nggak lengkap, Pak.
Kalau sejarah ada fakta yang mendukung itu terdiri dari 3 hal tadi, Pak. Mentifak, artifak, sama sosiofak. Itu, Pak. Ya. Nah, yang perlu ditambahkan lagi dari pendapat yang tadi, bahwa sejarah ini ditulis oleh orang memiliki keahlian atau sertifikat, atau memang dia memiliki kewenangan untuk menulis sejarah. Nah, itu juga seperti itu. Nah, kekhususannya seperti itu ya. Nah, sejarah ini apakah sejarah itu dari satu objek yang akan dikaji? Apakah sejarah itu memiliki cerita yang sama? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau tergantung objek itu tergantung persepsi dari subjeknya, Pak. Kan sejarah itu kan ditulis sama subjek. Subjeknya itu berupa orang atau manusia, ya kan? Nah, tergantung tadi perspektif subjek yang dipakai, Pak. Karena kan ada sebuah kata-kata yang ngomong sejarah ditulis sama pemenang. Nah, maksudnya pemenang ini dari perspektif seorang pemenang ini gimana nih histori dari objek? Kadang-kadang kan berbeda alurnya, Pak. Di mata seorang misalnya di mata Belanda, Belanda nggak bersalah misalnya untuk menjajah Indonesia karena dia bertujuan berdagang. Kalau Indonesia merasakan bahwa dia dijajah, tergantung perspektif, Pak. Balik lagi, Pak. Ya. Perspektif dari sang penulis atau subjek. Ya. Ya, sejarah itu tidak sama ya. Makanya kalau mereferensikan kepada sejarah jangan hanya satu. Tadi bisa memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Khairil. Ya, baiklah, sejarah hukum internasional juga ini ditulisnya. Kalau saya melihat di sini ini ada versinya, versi Eropa. Kenapa saya katakan versi Eropa? Kalau kalian membaca apa yang saya share di link itu, ada Romawi, Yunani, dan lain sebagainya, itu memang Eropa sentris banget gitu ya. Ya, ini juga dijawab akan mengetahui latar belakang, izin memahami peristiwa dan proses terbentuknya. Ya, oke lah. Jadi semuanya kita satu frame. Baik, sejarah ini jarang dibahas dan kadang menjadi anti juga pembahasan sejarah. Padahal sejarah itu kita tahu bahwasanya dengan sejarah kita bisa mengetahui lebih kuat latar belakang kenapa dibentuk itu sebenarnya. Sehingga dengan sejarah tersebut kita bisa memahami secara komprehensif sesuatu itu. Ya, contohnya saja kenapa syarat menjadi presiden yang tadinya S1 sekarang bisa SMA. Nah, walaupun itu sudah baku menjadi peraturan, tapi kita tidak boleh lupa akan sejarah bagaimana terbentuknya peraturan tersebut, gitu ya. Saya harap kalian mulai saat ini tidak anti dengan sejarah, tapi sejarah ini menjadi bahan dukung dalam memahami sesuatu, akan lebih mudah memahaminya daripada Anda misalnya menghafal hukum internasional menurut Muchtar Kusuma-Atmaja adalah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan-hubungan negara, non-negara, dan sebagainya. Itu ya, itu kurang melekat di apa namanya benak kalian nantinya. Nah, kalau melihat ini, saya kembali ke share link, share screen-nya. Di dalam sini saya tampilkan ini yang kedua share-nya. Nah, sini dulu ya. Share yang ketiga. Nah, kita lihat di sini apa yang terlihat di layar saya. Saya tanya ke Reza Dea. Apa yang terlihat di layar saya, Reza? Perkembangannya tuh Pak, perkembangan hukum internasional.
Yang dilihat yang terbaca di layar saya apa? Dari Yunani, zaman kejayaan Yunani tahun 1100 Oke, sampai Yunani, Romawi, dan peradaban Eropa ya. ya. Misalnya ya. Oke. Jadi di sini kita lihat kenapa masuk ke Romawi, ke Yunani, Romawi, peradaban Eropa. Karena bermulanya hukum internasional bila diruntut. Kita nggak usah terlalu jauh ke Cina kuno ya, peradaban sebelum Nabi apa ya istilahnya ya. Ini kan zamannya, ini sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa lahir. Ya. Sebelum Nabi Isa kita nggak akan ke Nabi Ismail enggak ya. Kejauhan banget itu. Sebelum Nabi Isa lahir dan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, gitu patokannya. Di masa Yunani sebelum Masehi, SM itu sebelum Masehi ya, before Christ, zaman kegelapan Yunani. Jadi Yunani itu terbagi ke dalam beberapa zaman, beberapa masa kegelapan. Jadi saya sampaikan ini untuk nanti kalian bisa memahami apa yang akan kalian baca di link yang saya sebar itu. Nah, zaman kegelapan Yunani terbagi dua secara umum. Ada zaman kegelapan Yunani dan Yunani Romawi Kekaisaran. Nah, setelah itu kita lihat pada masa Romawi kuno, ya, pada masa Romawi kuno itu 753 sampai dengan 509 sebelum Masehi. Kemudian Republik Romawi ini dibagi ke dalam tiga besar periode ya, Romawi kuno, Republik Romawi, dan Kekaisaran Romawi. Ya. Kenapa bisa terbagi tiga? Yaitu pergolakan pemerintahan di Romawi lah ya. Yang akhirnya kita akan bisa tahu Romawi akan menjadi apa. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan Yunani dengan Romawi ini apa? Bisa komentar. Saya Pak, izin Pak. Ya. Romawi sama Yunani beda daerah yang pasti. Yang pertama Pak, Romawi daerahnya di daerah Italia, Roma, Yunani di Greece, Yunani. Ini satu peradaban. Dari jenis mitologinya juga beda Pak. Mitologi mereka Romawi, dewa intinya itu ada yang namanya, kalau Yunani ada Zeus, ada Zeus, Hades, sama Poseidon. Kalau Romawi itu ada Neptunus, Pluto, Jupiter, dan lain-lain Pak. Gatot Kaca di Indonesia ya, ada di Romawi Yunani ya. Gatot Kaca, mereka itu siapa lagi tuh. Nah, ya memang ada berbeda lokasi pertama, dan juga tentu berbeda juga masyarakatnya. Nah, namun di dalam buku itu dijelaskan zaman Romawi dan Yunani dan Romawi. Ya. Memang walaupun dia berbeda antara satu posisi antara Roma itu di Italia. Saya di Italia tahun 94 sampai 97 Romawi itu. Besar kalau ngelihat bagaimana keadaannya. Romawi, kemudian di Yunani perbedaannya tempat dan masyarakat pun berbeda. Ya. Nah, kemudian di dalam buku ini tidak dijelaskan secara perinci, ya tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan bagaimana orang Yunani dan bagaimana orang Romawi memandang bagaimana hukum antara negara tersebut di kedua belah bangsa tersebut, ya tidak membedakan. Hanya saja dikatakan pada masa Yunani dan Romawi memang belum ada yang istilahnya hukum internasional tuh baru dikenal pada saat ini. Pada masa mereka yang dikenal dengan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan antara daerah itu dikenal dengan ius gentium. Ius gentium. Ini tertuang pada halaman kedua. Jadi hukum internasional, saya garis kuningin di situ, dikenal dengan istilah ius gentium. Ius itu artinya hukum,
Makanya ada ius justitiae. Ya, ius artinya hukum, gentium ini bisa disinonimkan menjadi orang, masyarakat. Kalau dalam bahasa Latinnya itu gen, atau bahasa Prancisnya itu gens, itu artinya masyarakat, orang-orang, gitu ya, people, gitu ya. Jadi hukum terhadap masyarakat orang, masyarakat yang ada di situ. Nah, kemudian ini ada dua peradaban ya. Sebelum nanti kita masuk kepada peradaban yang peradaban di Eropa, jauh. Ini kan hanya saya memberikan gambaran singkat seperti ini. Nah, kemudian kita ketahui di sini, nah di buku itu menceritakan kepada kita bahwasanya Yunani dan Romawi ini mengenal yang namanya ius gentium. Siapa yang menggagas nama dari ius gentium ini atau hukum orang-orang, ya, kalau diterjemahkan secara letterlek, hukum orang-orang, hukum manusia, gitu ya. Cicero yang menggagas hal ini semua. Menggagas, di sini dijelaskan pada masanya 106 sampai 43 before Christ. Ya, ius gentium sebagai hukum yang sifatnya universal, yang berlaku untuk semua bangsa. Semua bangsa. Nah, kemudian kita mengetahui setelah muncul di situ yang mempengaruhi terkait dengan hukum antar bangsa itu pada masa abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan ini, yaitu masa tahunnya 5 sampai 15 Masehi. Ya, 5 sampai 15 Masehi. Pada masa ini, kalau 1 Masehi lahirnya Yesus Kristus itu ditetapkan sebagai 0. Itu kan ya, sepakat kita ya. 750 Masehi berapa? 750 apa 400 ya? Perbedaan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Sekarang 1443 dikurangi 2, 0, 21. Jadi berapa itu? Perbedaannya? 521. Sekitar 500 ya. 521. Jadi pada masa tadi 0 tadi ya, munculnya tahun baru, tahun pertama lah dalam Masehi. Itu lahirnya Yesus Kristus atau Nabi Isa. Nah, kemudian 500 tahun kemudian tadi yang udah dihitung sama Hairil muncul Nabi Muhammad. Maaf Pak, Berapa Yus? Hairil? 571 Pak. 571 ya? 571. 571. Ya beda-beda 50 ya sama kawannya. Apalah. Nah, 571. Oke, sekarang kita masuk ke abad pertengahan dulu. Ini abad pertengahan ini masanya masih masa Romawi. Ya. Masa Yunani sudah hampir istilahnya punah lah, atau kalah populer lah, kalau punah sih, kalah populer dengan Romawi. Karena Romawi saat itu memiliki kekuasaan yang cukup besar dibandingkan bangsa Yunani gitu ya. Nah, kemudian ada istilah-istilah hukum yang mengatur atau istilah-istilah aturan-aturan yang mengatur antar bangsa, yaitu dikenal dengan ius gentium, ya, yang tadi masih dikenal dengan ius gentium. Kemudian ius kanonik, ius komun, dan siar. Apa ini? Keempat istilah tadi. Istilah tadi sama. Istilah tadi adalah istilah yang digunakan untuk mengatakan itu adalah hukum internasional. Gitu. Ius gentium adalah hukum yang muncul dari Yunani dan Romawi. Ius kanonik ini muncul setelah Nabi Isa lahir. Kanonik itu adalah aturan agama ya. Lebih ke arah aturan-aturan Kristen yang saat itu mengatur antara Kristen dan non-Kristen. Gitu ya.
namanya ius kanonik. Atau ada yang baru pertama kali dengar atau sudah pernah dengar di pada kuliah, bukan kuliah, pada pelajaran SMA, ius kanonik? Kadang disebut juga itu bukan Pak, hukum gereja ya? Nah, hukum gereja benar. Hukum gereja ya, Nurul Aziza benar. Itu Masehi, hukum kitab, Pak. ya, bisa juga dengan hukum kitab. Kalau kita lihat bahwasanya memang ketika kita tadi bilang Nabi Isa lahir pada tahun ke-1, memang setelah itu muncul yang namanya hukum kitab, hukum Kristen dan lain sebagainya ya. Perkembangan seperti itu. Jadi itu hukum yang berlaku. Dan hukum itu tidak hanya berlaku bagi kalangan-kalangan tertentu lokal saja, tetapi juga sudah mengatur ke wilayah-wilayah Romawi yang saat itu sedang berkembang. Gitu ya. Nah, ini untuk menggambarkan gambaran kepada kita semua bahwasanya dulu ada loh yang namanya hukum yang mengatur antara wilayah ya. Antara wilayah itu ada yang namanya ius gentium, hukum kanonik, dan ius komun. Komun itu dari istilah dari komunal. Ius hukum komun komunal. Komunal itu artinya seperti macam-macam ya negara-negara lah ya kalau istilah modern sekarang komunal. Bahkan masalah istilah komun itu juga masih dipakai di Eropa. Namanya kalau saya belajar dulu di Perancis namanya droit commun. Droit namanya commun. Droit commun itu droit komunal, hukum Uni Eropa namanya droit commun. Jadi kalau ada istilah communal law itu namanya hukum komunal, hukum di antara negara-negara Uni Eropa. Nah, begitu ya. Nah, kemudian itu juga hukum yang tentunya mengatur saat itu Eropa belum muncul, kita masih ada pada abad pertengahan, tapi itu hukum yang mengatur antara bangsa-bangsa tertentu. Karena satu bangsa ada pemimpinnya dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka harus sepakat terhadap ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya bagaimana menentukan batas perlayaran, itu kan harus ada kesepakatan. Kalau negara itu atau wilayah itu tetap pada pendiriannya, nggak akan nyambung. Ya, oleh karena itu tetap harus ada yang namanya aturan-aturan harus sama persepsikan sama gitu ya. Karena saat itu berarti orang sudah menyadari pentingnya aturan-aturan lintas batas, gitu ya. Nah, karena kalian kan sudah tahu bahwasanya di dalam mata kuliah PHI atau PIH lah ya, ubi societas ibi ius. Apa artinya? Di mana ada masyarakat di situ, maka di situ ada hukum, ada aturan, ya kan? Nah, artinya setiap masyarakat itu dia membuat aturan-aturan. Nah, bagaimana antara satu masyarakat dengan masyarakat ini bisa nyambung? Harus ada aturan yang di atas aturan-aturan tersebut. Nah, itu sudah terpikirkan pada zaman itu. Oke. Nah, kemudian pada zaman pertengahan ini kita tahu tadi Hairil udah ngitung 571 berarti abad kelima. Abad kelima itu muncul Islam. Ya kan? Muncul Islam. Nah, yang namanya dengan hukum syiar. Nah, yang dikenal dengan hukum syiar atau ada di dalam buku situ ditulis dengan konun apa namanya istilahnya saya nggak hafal, hukum syiar atau disebut juga dengan tadi sudah saya underline, hukum konun. Nah, hukum syiar ini juga memiliki dampak yang atau memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan tidak hanya di kalangan Islam saja. Pada itu. Istilahnya dari halaman 8 itu Al-Qanun Al-Duwali. Al-Qanun Al-Duwali yang mengatakan atau menerjemahkan hukum Islam, hukum internasional. Jadi di dalam Islam juga sudah dikenal aturan-aturan lintas batas yang dikenal dengan Al-Qanun Al-Duwali. Ini diambil dari bukunya Ahmad Abu Al-Wafa. Jadi menarik buku ini, dia membahas secara sejarahnya secara
ringkas dan komprehensif. Nah, hukum Islam di situ juga memiliki pengaruh. Jadi ada pengaruh hukum Islam. Oleh karena itu nanti pada semester ke-7 kalian nanti akan belajar namanya hukum alam. Nah, hukum alam ini ada kaitannya dengan ius kanonik dengan hukum agama. Gitu ya. Jadi masih berkelanjutan ini. Nah, kemudian setelah abad pertengahan berlalu, ya, maka ada namanya awal modern. Kita kenal dengan awal modern. Ya. Awal modern ini apa? Apa yang kontribusi apa pada masa itu? Kita ketahui, dan kalian juga bukan pertama kali saya rasa mendengar namanya Perjanjian Westphalia, ya kan? Perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk meredakan sengketa atau perang yang berkepanjangan. Perjanjian Westphalia 1648. 1648. Nah, ini sudah ada perjanjian. Artinya perjanjian itu antara bangsa Spanyol, Prancis, Spanyol, Belanda terkait dengan terkait dengan gencatan senjata itu sudah dilakukan. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari situ atau ambil pesan dari situ? Bahwasanya memang sudah ada namanya perjanjian internasional atau perjanjian antar bangsa. Perjanjian antara satu wilayah dengan wilayah lain sudah ada, sudah diakui. Nah, kemudian ada Immanuel Kant pada masa itu, seorang yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum juga mengatakan satu istilah namanya Staat and Recht, atau hukum. Staat itu adalah negara, state, and Recht itu adalah aturan atau hukum. Hukum antara negara-negara. Itu dikenal atau diinisiasi oleh Immanuel Kant. Nah, kemudian bergulir lagi pada masa Bentham, ya, 1748 sampai 1832, itu dikenal dengan istilah the law of nation. Nah, Bentham ini mengenalkan namanya hukum antara bangsa-bangsa. Nah, hukum antara bangsa-bangsa. Nah, kemudian hukum antara bangsa-bangsa setelah Perjanjian Westphalia ini memang cikal bakalnya daripada hukum internasional. Nah, kenapa istilah itu menjadi hukum internasional dari istilah hukum bangsa-bangsa, hukum negara-negara? Nah, kita ketahui bahwasanya ini langsung ceritanya nggak bisa terlalu detail, ya. Pada masa modern 18 sampai abad 18 sampai 2020 ya, 2020. Ini kita ketahui ada Perang Dunia Pertama dan ada Perang Dunia Kedua. Ya. Perang Dunia Pertama ini tahun berapa Perang Dunia Pertama? 19 berapa? Kalian tahu nggak Perang Dunia Pertama? Di SMA udah belajar sejarah. Perang Dunia Pertama 14 14, Pak. 1914, Pak. 14 sampai 1918. Ya, 14, 18. Kemudian Perang Dunia Kedua kita tahu semuanya sampai terakhir 1945. Apa yang perlu kita soroti pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua? Munculnya namanya Liga Bangsa-Bangsa. League of Nations. Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Nah, munculnya Liga Bangsa-Bangsa dan PBB yang mengarahkan atau menuju kepada aturan-aturan yang mengatur lintas batas, tapi tidak hanya kepada negara saja. Ya. Kalau kita terjemahkan State and Recht atau the law of nation atau hukum bangsa-bangsa, artinya apa? Artinya hukum itu mengatur hubungan antara negara-negara saja. Nah, akan tetapi terjadi perkembangan yang cukup dinamis, sehingga
apa perkembangan tersebut? Ternyata bukan hanya negara-negara saja yang diatur oleh hukum internasional, tetapi juga di luar itu. Contohnya apa? Contohnya secara individu diatur. Individu tuh sangat baru sekali ya. Kalau kita melihat sejarah, yang diatur apa lagi? Organisasi pun diatur, lembaga internasional pun di situ berperan. Jadi nggak bisa mengatakan hukum antara bangsa-bangsa karena memang bukan bangsa saja yang diatur atau bukan negara saja yang diatur, tapi ada juga subjek-subjek lain atau bisa disebut juga dengan aktor-aktor lain yang diatur oleh hukum tersebut, sehingga yang pas dan sampai saat ini disepakati kita mengatakan international law atau hukum internasional yang kita pelajari saat ini. Nah, sebenarnya buku itu saya ringkas ke dalam ringkasan ini. Ya. Nah, itu isi dari buku halaman 1 sampai halaman 10. Nah, kita tahu bahwasanya pada akhir buku tersebut yang saya sebutkan tadi ada Staatenrecht, kemudian Jeremy Bentham yang akhirnya menyimpulkan atau menyepakatilah para pakar-pakar hukum itu bahwasanya hukum internasional ada istilah yang tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan hukum lintas batas tersebut. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada yang mau didiskusikan atau mau ditambahkan? Saya kayaknya baca mengenai ini bahwasanya begini. Ya kan? 18, Pak. Ya. Nah, masih ini kan, masih pada melek kan? Ya, jangan pada tidur semua. Saya dongengin ini. Enggak lah ya. Makanya siapin kopi, siapin ini minum. Ya mungkin di kelas lain akan berbeda ya ceritanya. Mereka akan langsung masuk kepada pengertian hukum internasional. Tapi saya lebih sesuai dengan rencana perkuliahan yang saya pegang akan dibahas dulu mengenai sejarah, dan menurut saya sangat menarik mengenai sejarah itu, sehingga kalian bisa tahu nih. Saya tanya nih, jadi hukum internasional itu pengertiannya apa? Coba, hukum internasional itu pengertiannya bisa Anda simpulkan, nggak usah ngelihat tuh Mokhtar, nggak usah ngelihat siapa-siapa. Jadi hukum internasional itu menurut Anda pengertian itu apa? Coba saya tanya, Haidir Anam, apa? Dir. Nggak nyambung kayaknya Haidir Anam. Kayaknya lagi konsentrasi. Dengeran nggak Haidir Anam? Udah ini aja, Fauzi Firandra. Jadi apa, Haji? Kalau menurut saya hukum internasional itu adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang disetujui oleh beberapa negara untuk ketertiban bersama, maksudnya untuk ketertiban dunia atau negara-negara yang menyetujui peraturan tersebut, Pak. Ya, bagus ya. Memang seperti itu, artinya saya nggak ada pertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Fauzi. Nanti kita akan sempurnakan di pengertian-pengertian para pakar setelah itu ya. Nah, coba satu lagi nih, apa nih? Kita 87, alhamdulillah semuanya kumpul semua di sini. Satu lagi siapa yang udah gatel misalnya belum bicara, tapi pengen ngomong. Oh, tadi nggak diketik aja kalau gitu, Haidir Anam. Coba siapa lagi yang mau bicara? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Tadi yang pertama, Erviana tadi ya pertama. Ya, Pak. Jadi menurut saya hukum internasional adalah hukum atau azas-azas yang mengatur hubungan antar negara-negara, Pak.
Azas hukum yang mengatur mana. Oke, nanti kita akan belajar yang namanya azas itu apa, yang namanya hukum itu apa. Oke, perbedaan antara aturan dengan hukum tentu kalian sudah tahu semuanya. Ya, oke, tidak ada permasalahan lah mengenai hal itu ya. Nah, kemudian pengertian hukum internasional. Pengertian hukum internasional yang perlu saya minta salah satu di antara kalian, kalau di tangan kalian sudah ada apa namanya pengertian hukum internasional menurut pendapat siapa, boleh dibacakan. Menurut siapa dibacakan, diambil di buku apa gitu, boleh. Ada? Saya Pak izin menjawab. Ya. Oke, ini dari RC Himorani dari bukunya Pak Abdul Muthalib Tahar, yaitu Hukum Internasional dan Perkembangannya. RC Himorani mengatakan international law may be defined as body as rules which nation states consider as legally binding upon them in their relation interest. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan yang dianggap mengikat negara bangsa-bangsa di dalam hubungan mereka satu sama lain. Hukum internasional, suaranya kayak di pesawat terbang nih, enggak ini. Hukum internasional, ulangi lagi Tri, saya manggilnya Tri, masa kayak ini, Cahyani aja lah ya, supaya kayak lagi-lagi mas Tri. Ulangi lagi Cahyani dalam bahasa Indonesia tadi diterjemahkan gimana? Oke, jadi hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan yang dianggap mengikat negara bangsa-bangsa di dalam hubungan mereka satu sama lain. Sekumpulan aturan-aturan. Jadi sekumpulan aturan-aturan itu tidak hanya hukum, ya, tapi ada sekumpulan aturan-aturan itu bisa disebut dengan sekumpulan aturan-aturan itu sangat global ya. Dalam sekumpulan aturan-aturan itu bisa jadi ada resolusi, ada konvensi, ada kebiasaan, ada doktrin. Nah, ini sudah ada namanya sekumpulan aturan-aturan. Aturan itu sifatnya sudah global. Kalau hukum, dia akan hukum adalah sebagian daripada aturan. Undang-undang dasar adalah bagian daripada aturan-aturan. Jadi sekumpulan aturan-aturan itu lebih luas gitu ya. Kayak seperti makhluk hidup. Manusia adalah salah satu dari makhluk hidup. Hewan adalah salah satu dari makhluk hidup. Sama aturan-aturan itu global. Sekumpulan aturan-aturan. Ya, yang mengatur hubungan antara. Nah, yang paling sering diungkapkan di kelas kita itu adalah pendapatnya Mohtar Kusumaatmadja. Nah, di tangan di buku Prof. Pak Abdul Muthalib Tahar dijelaskan di situ pendapat Mohtar Kusumaatmadja. Apa pendapat Mohtar Kusumaatmadja yang ini, yang kalian tahu di situ, yang kalian baca? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau di sini menurut Mohtar Kusumaatmadja itu hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Seperti itu, Pak. Sekumpulan kaidah, ya kan? Kaidah. Anda bisa bedakan antara kaidah, azas-azas, sekumpulan kaidah. Kaidah-kaidah itu juga sama dengan aturan. Tapi kalau kaidah itu dari bahasa Arab, kaidah, aturan dari bahasa Indonesia. Kaidah. Azas itu sama dengan prinsip. Azas dari bahasa Arab, rasimnya, atau akarnya. Prinsip dari bahasa, prinsipal dari bahasa Yunani, dari bahasa Romawi lah ya. Itu prinsipal. Sekumpulan azas-azas, sekumpulan kaidah-kaidah, aturan-aturan. Yang mengatur antara dia sudah berkembang negara dengan negara, negara bukan non-negara, atau bukan non-negara dengan bukan non-negara. Nah, di sini harus Anda pahami hukum internasional. Jangan sampai lupa.
Nah, hukum internasional itu masalahnya Pak, yang dimaksud hukum internasional ini kita bahas hukum internasional perdata atau hukum internasional publik. Nah, kita bahas masalah hukum internasional publik ya. Karena kan hukum internasional itu terbagi ke dalam dua. Dia ada privat, ada publik. Ya. Kita bahas mengenai hukum internasional publik. Ya. Jadi nanti di situ negara, hukum yang mengatur antara hubungan negara, antara Indonesia dengan Malaysia, terkait dengan masalah perdagangan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah lintas batas, semua ada aturannya. Itu cakupannya adalah hukum internasional. Begitu pengertiannya. Dan istilah-istilah yang muncul dalam hukum internasional, istilah modern. Tadi istilah ada ius gentium, kanonik, siar, terus ada lagi ius common. Nah, istilah-istilah yang saat ini kontemporer atau yang baru-baru, apa saja yang diungkapkan di dalam buku itu? Ada tuh istilah-istilahnya. Dalam buku manapun. Ada temukan? Anda punya buku apa di situ? Ada yang mau membaca? Istilah. Kalau saya belum masuk ke dalam istilah, nggak ngebagi kepada kalian, tapi di buku-buku yang kalian pegang tuh ada rekonsep. Kalau di dalam buku saya ini ada rekonseptualisasi atau mengkontrolasi atau mengkonsep kembali istilah hukum internasional. Bahkan saat ini masih akan terjadi perkembangan ya. Hukum internasional publik dengan hukum internasional privat itu sepertinya saat ini saya merasakan tidak hampir akan beririsan gitu loh. Orang mengatakan Anda belum belajar HPI ya. Kalau sudah ada belajar HPI enak nanti. Orang mengatakan hukum privat itu beda dengan hukum publik. Karena hukum privat itu hukum mengatur yang sumber hukumnya dari negara gitu. Hukum publik hukum yang sumber hukumnya adalah kesepakatan bersama. Ini akan terjadi yang namanya perubahan nanti ke depannya. Zaman-zaman kalian lah akan terjadi perubahan. Nah, saya pikir tidak ada permasalahan dengan pemahaman hukum internasional ya yang akan dibahas. Ada pertanyaan tidak terkait dengan sejarah istilah pengertian hukum internasional? Karena saya tanya beberapa mahasiswa sudah benar tadi kok mengungkapkan pengertian hukum internasional. Atau ada yang masih yang bingung terhadap hukum internasional ini di mana posisinya dalam hukum nasional? Pertanyaan untuk kuliah berikutnya itu biasanya. Pak, izin Pak nanya Pak, boleh nggak Pak? Ya. Itu sih Pak yang mau saya tanyain. Jadi dalam hukum internasional ini sifat mengikat itu gimana Pak? Sifat mengikat dari negara-negara itu Pak? Kan hukum kan pasti mengikat nih. Kalau ada yang misalnya kan kalau hukum internasional, contohnya kayak gini lah. Di Perang Dunia I kan ada LBB, Liga Bangsa-Bangsa tuh. LBB ini kan menyokong sebuah perjanjian perdamaian. Nah, pada saat itu kan negara-negara pada sewenang-wenangnya, jadi pada nggak mau ngikutin aturan LBB tadi, makanya LBB dianggap gagal. Makanya nanti di Perang Dunia Kedua digantiin sama PBB. Nah, itu gimana sih Pak sebenarnya cara ngikat dari hukum internasional itu Pak? Aturannya jenisnya kayak mana Pak? Itu nanti akan dibahas dalam bab daya ikat hukum internasional ya. Bagaimana cara mengikatnya? Saya analogikan seperti ini deh. Ya. Hukum internasional. Kalian adalah negara-negara. Kalian merepresentasikan sebuah negara. Di sini ada 80 mahasiswa. Ada 88, kurang saya 87. Ada 87 negara. Nah, kalian semua merepresentasikan negara-negara. Dan kita akan buat kesepakatan dari 87 orang sini. Oke. Kesepakatan tersebut supaya meyakinkan kita akan tuangkan dalam satu tulisan. Ya, dalam satu tulisan namanya perjanjian atau kesepakatan. Tentang apa? Pertanyaannya kan banyak masalah itu, nggak hanya 1, 2, 3.
itu akan diklasifikasikan atau diklasterkan tentang permasalahan. Oke, kita sepakat dulu nih di ruangan ini tentang hak apa yang harus dimiliki, misalnya ya, tentang hak. Hak apa nih? Hak kan banyak juga nih, gitu ya. Nah, hak misalnya mendapatkan pulsa lah, gitu ya. Sepakat semuanya. Nah, mungkin nggak di antara kita ini ada yang mengingkari kesepakatan tersebut? Mungkin ya, bisa terjadi ya. Nah, kemudian sama seperti kita satu negara mengikatkan diri atas kesepakatan tersebut. Mungkin nggak negara mengingkari kesepakatan tersebut? Sangat dimungkinkan. Walaupun itu bertentangan dengan fakta servenda. Setiap perjanjian itu dia mengikat semua pihaknya. Nah, ketika Anda suatu negara yang dia sifat karakternya berbeda dengan manusia, ya, ada batasan-batasan yang tidak bisa disamakan antara hukum tersebut. Contohnya, saya nggak bisa dong, ketika ada negara yang, atau kali ini kan negara ya, yang ingkar terhadap perjanjian tersebut, saya akan kurung negara tersebut. Bagaimana cara mengurung suatu negara? Ya, bagaimana cara menghukum satu negara? Tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan kebijakan politiknya masing-masing. Gitu. Nah, terkait dengan daya ikat ini, hukum internasional memiliki daya ikat, pertama daya ikat moral, daya ikat etik. Ya. Nah, daya ikat moral, daya ikat etik ini tidak seperti daya ikat fisik. Ya. Hanya berdampak kepada hubungan-hubungan. Ya. Satu negara bisa akan mengikatkan diri dengan sukarela terhadap perjanjian, dan dia bisa melepaskan diri terhadap perjanjian tersebut. Hanya ada sanksi yang awal itu, ada sanksi moral, sanksi etika saja yang bisa diterapkan. Contohnya karena salah satu di antara kita keluar, maka saya nggak akan lagi mau berdagang dengan kalian, nggak akan melakukan hubungan lagi dengan kalian. Itu saja sanksinya sebenarnya. Nah, kayak resolusi ketetapan Mahkamah Internasional itu berupa sanksi bukan kurungan, tapi sanksi ekonomi, sanksi pemblokadean, sanksi politik dan sebagainya, penarikan diplomatik. Nah, daya ikat yang dimaksud ini jangan disamakan dengan daya ikat hukum yang berlaku positif di satu negara, ya kan? Ada hukumannya, tidak seperti itu. Hukuman tetap ada, sanksi tetap ada, tapi dia berbeda bentuknya. Gitu loh. Sama di kita, apakah saya bertanya kepada kalian semua, apakah hukum kita mengikat apa enggak? Saya tanya. Kalau dikatakan mengikat, kenapa masih ada yang mencuri? Kalau dikatakan mengikat, mengapa masih ada orang yang mau membunuh? Itu. Sebenarnya hukum kan nggak mengikat. Kalau hukum itu benar-benar mengikat, artinya hukum itu tidak memberikan ruang kepada semua orang untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan pencurian, tapi tetap aja ada saja ini dilakukan. Artinya sebenarnya hukum hakikat ikatan itu apa? Hakikat mengikat itu apa? Ya. Yang memberikan sanksi penjara itu kan hanya untuk memberikan satu daya apa ya istilahnya jera, ya kan? Tapi tidak mengikat. Sanksi tidak mengikat. Karena ada juga orang yang sudah melakukan pencurian, dia tetap melakukan pencurian, tidak mengikat sebenarnya hukum jera. Nah, sama dengan negara-negara tersebut, apakah memang, apalagi di konteks negara yang kedaulatannya lebih tinggi daripada manusia, satu ya, apakah memang mengikat? Iya, mengikat. Diikat tadi ada sanksi moral, ada sanksi politiknya, dan lain sebagainya sanksinya. Tapi apakah akan melakukan lagi? Ya, akan sama seperti hukum di nasional kita. Jadi daya ikat yang dimaksud itu kita harus kembali kepada apa yang maksudnya daya ikat. Itu menurut pendapat saya, hukum internasional tetap dia mengikat. Tapi sama seperti halnya hukum nasional,
Dia ada aturan tidak boleh mencuri. Tapi apakah benar-benar orang tidak akan mencuri? Tetap ada yang mencuri. Tetap ada yang membunuh. Karena hukum itu tidak mengikat. Dalam arti mengikat itu tidak bisa memberikan satu ruang gerak. Tetap akan memberikan ruang gerak. Gitu. Namun ada tetap sanksi. Ada nggak sanksi? Ada sanksi. Itu membuktikan bahwasanya hukum internasional itu serius. Gitu. Sanksinya apa? Banyak sekali sanksinya. Ya kan? Korea Utara diberikan sanksi nggak? Diberikan sanksi, tapi tetap saja dia memproduksi nuklir. Gitu. Nah, jadi daya ikat hukum internasional dengan hukum nasional itu memiliki perbedaan. Gitu. Tapi tetap aturan itu untuk mencegah atau untuk mengatur lah istilahnya. Seperti itu sih, Khairil, yang bisa tanggapan dari saya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya pikir itu yang saya sampaikan. Nanti saya posting di Vclass materi-materinya, termasuk PPT yang saya sampaikan ini akan saya posting di Vclass setelah saya melakukan rapat yang saya sudah rapat di sini. Baiklah, menurut saya cukup ya. Ada yang lain lagi? Nggak ada? Izin Pak. Ya, mana Yudius? Iya, saya mau bertanya nih Pak, kalau untuk tadi ada yang WA saya, mahasiswa-mahasiswi yang jamnya itu bertabrakan Pak. Itu untuk mereka seperti apa ya Pak? Iya, di mata QLM bertabrakan. Kenapa bisa tabrakan? Karena sistemnya kita hanya bisa menginput satu jadwal untuk 4 SKS. Nah, gimana yang tabrakan ini? Coba dikumpulin dulu yang tabrakan siapa aja. Berapa orang, supaya tetap mendapatkan haknya untuk mengikuti perkuliahan. Vclass itu juga sebagai bahan kuliah juga ya. Jadi silakan nanti Vclass itu jadi bahan ini. Kalau perlu penjelasan-penjelasan, nanti kita kasih waktu. Kalau memang kalian bisa memilih slot waktu lain yang cocok sama saya nggak bertabrakan dengan kuliah lain, nggak apa-apa, kita pindah. Gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Kalau mau pakai Google Meet juga sewaktu-waktu, katanya Google Meet itu lebih enteng ya pulsanya ya daripada Zoom ya. Juga nggak apa-apa gitu ya. Diatur aja ketua kelas ya. Putus. Halo? Putus. Ya, untuk jadwal saya ulangi, dibuat aja memang kalau tabrakan, dibuat pindah pertemuan kedua kita kemana. Ya, pertemuan kedua dalam seminggu itu pindahkan kemana nggak apa-apa, asalkan semuanya sepakat. Tapi tetap dipantau di Vclass-nya. Oke? Nah, Vclass itu saya memberikan bahan-bahannya. Ini juga saya rekam. Nanti kita upload di Vclass-nya. Untuk absensi Pak, absensi di Syakadu kan jam 7:30, di Vclass 9:30. Apakah akan terus Pak 9:30 atau? Ya, absensi itu saya sudah atur 7:30 sebenarnya. Tapi terekamnya jam 9:30. Nah, nanti 9:30 aja kalian absen. Saya sudah atur 7:30. Dalam itu tetap dia berubah jadi 9:30. Nggak ngerti Syakadunya. Barusan saya mau ngubah Syakadu, masalah lagi Syakadu nge-hang. 9:30 nanti absen aja semuanya. Klik di situ. Hadir. Oke? Baik, Pak. Ya. Gimana? Cukup? Baik kawan-kawan semuanya? Mohon maaf Pak, tadi ada ketinggalan. Jadi yang pindah mata kuliah ini berarti semua ya Pak? Semuanya pindah atau yang khusus yang bertabrakan? Ya, khusus saya minta nama-nama yang khusus pada hari ini tidak bisa itu siapa. Nanti ditentukan jadwalnya di mana jadwal penggantinya. Nanti gampang lah nanti masalah jadwal penggantinya kita cari. Tentukan aja di mana. Jam berapa maksudnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu mungkin dari saya untuk pertemuan kedua ini. Minggu depan kita akan bahas mengenai pengertian hukum internasional secara detail dan juga beberapa peristiwa-peristiwa hukum internasional
agar Anda bisa mendeteksi, oh ini internasional, ini bukan, ini hukum nasional, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas dan sehat semuanya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.